insanu insanan likasratin nisyan. Karena kita ini adalah seorang manusia. Seorang manusia itu dinamakan sebagai manusia likasratin nisyan, karena manusia ini begitu mudah lupa. Hadirin yang mulia, dan di antara perkara-perkara yang dilupakan manusia, yang paling mudah dilupakan, yang paling mudah dihilangkan, yang paling mudah disingkirkan dari hati seorang manusia adalah terima kasih. Suami istri bercerai. Kenapa ada suami istri bertengkar? Kenapa? Apakah karena suaminya kurang tampan? Apakah karena istrinya kurang cantik? Tidak. Kalaulah alasannya itu, maka semua laki-laki yang gak tampan gak laku di dunia. Dan semua wanita yang gak cantik gak laku di dunia. Kenapa mereka bertengkar? Apakah karena uangnya kurang? Bukan. Kalau uangnya kurang, maka suami istri yang miskin mereka pasti bercerai. Terus apa sebabnya? Hadirin yang mulia, karena masing-masing dari keduanya kehilangan rasa syukur. Hadirin yang mulia, ketika seorang manusia sudah kehilangan rasa syukurnya, maka setampan apapun suaminya di hadapan matanya lebih buruk dibandingkan iblis. Sekaya apapun suaminya, berapa juta pun uang yang diberikan kepadanya, maka saat itu juga seorang wanita melupakan pemberiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza ra'at minka syai'an," ketika seorang wanita melihat satu keburukan dari seorang suami. Suami-suami yang duduk di sini agak mengalami. Maka wanita akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Seorang wanita tiba-tiba dia mengatakan, "Wahai suamiku, ma ra'aitu minka khairan qattu." Aku tidak pernah melihat engkau melakukan satu kebaikan pun kepadaku. Dia mengatakan seperti itu, dia sedang di dalam rumahnya, suami yang diberikan kepadanya, dia memakai pakaian yang diberikan suami kepadanya, dia masih baru selesai memakan nasi yang dari hasil nafkah yang diberikan kepada suaminya. Di dalam detik yang sama, waktu yang sama, dia langsung mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Hadirin yang mulia, tidak syukur ini secara sekilas seperti sebuah perkara yang remeh. Tetapi ketika perkara yang remeh itu wujud dalam kehidupan kita, maka keburukan-keburukan mengalir begitu mudahnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Maka iblis la'anatullah alaih. Siapa dia? Dia adalah seorang makhluk yang sudah berjanji di hadapan Allah untuk menghancurkan manusia, untuk menyeret manusia. Dia bersaksi di hadapan Allah, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Ya Allah, aku akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari seluruh penjuru akan kudatangi manusia. Untuk apa didatangi? Qala rabbi qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, pokoknya manusia akan kuselewengkan semua. Hadirin yang mulia, iblis dia mengatakan di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku sudah tahu kelemahan manusia. Bagaimana caranya aku menghancurkan mereka?
manusia sudah membukakan pintu untukku, dari pintu itu aku akan menghancurkan dia. Apa pintunya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Makhluk yang bernama manusia adalah makhluk yang jarang bersyukur. Dari pintu tidak bersyukur ini hancurlah seorang manusia. Maka bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, sebelum berbuat apapun, hadirkan dulu rasa syukur. Kita mau duduk di dalam majelis masturah, di dalam majelis bayan, hadirkan dulu rasa syukur. Alhamdulillah, di hari yang seperti ini, kemaksiatan di mana-mana, saya kok didudukkan di dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Maka kalau rasa syukur sudah masuk, mau bayar sampai besok sore pun kita tidak akan kesampaian. Tetapi kalau kita dalam hati kita nggak ada rasa syukur, baru duduk, ini mana mau bayarnya, nggak datang-datang. Saya sudah dari pagi menunggunya. Ketika sudah mulai bayar, ini kok nggak selesai-selesai. Semua kata-kata yang muncul seperti ini diakibatkan dari kita kehilangan rasa terima kasih kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ini sepertinya perkara yang biasa. Tidak syukur seperti biasa, syukur seperti biasa, padahal dua-duanya betul-betul perkara luar biasa. Tidak syukur penyebab segala keburukan, dan syukur penyebab segala kebaikan. Orang itu kalau syukur, hadirin yang mulia, apa hasilnya? Orang itu kalau syukur, maka dia akan menjadi orang bahagia tanpa biaya. Hari ini di kepala kita bahagia kalau punya motor, bahagia kalau rumah luas, bahagia kalau kendaraannya mewah. Hadirin yang mulia, apakah beli motor nggak perlu biaya? Apakah beli mobil nggak perlu biaya? Apakah bangun rumah nggak perlu biaya? Ketika pemahaman mengenai kebahagiaan kita seperti itu, kita akan lelah mencari dunia dan kita mati sebelum mendapatkan dunia. Tetapi hadirin yang mulia, kalau kita syukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita terima kasih kepada Allah. Walaupun kita berada di gubuk yang reot, walaupun kita berada di tempat yang kalau hujan bocor kemana-mana, walaupun kita bajunya setahun gak ganti-ganti, kalau rasa syukur sudah masuk, maka semua itu sudah cukup untuk membahagiakan dia. Diceritakan hadirin yang mulia, ada seorang, dia berjalan di pinggir pasar. Di pinggir pasar dia ketemu dengan orang yang lumpuh, orang yang kudisan, sudah lumpuh, kudisan, buta lagi, bajunya lusuh, kotor, menjijikan. Tetapi dalam keadaan yang begitu memilukan hatinya, mulutnya tidak berhenti-henti mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hadirin yang mulia, maka orang yang melihatnya terkejut. Wahai Bapak, apa yang membuatmu masih bersyukur kepada Allah di titik yang sudah terendah seperti ini? Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahmu, saya lebih mulus kulitku, kehidupanku lebih enak, tetapi aku begitu kesulitan mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi Anda begitu menjijikkan, begitu seakan-akan gak ada nikmat sama sekali, kok masih bersyukur? Tuh apa yang disyukuri? Hadirin yang mulia, maka orang tua tadi mengatakan, wahai fulan, jangan memandang saya dari kotor saya, jangan memandang saya dari lumpuh saya. Lihatlah, di antara ribuan manusia yang duduk di sini, yang di pasar ini, cuman saya yang ingat sama Allah. Coba hadirin yang mulia, seakan-akan kenikmatan duniawi tidak Allah berikan kepada dia, tetapi dia pikirnya lebih jauh. Kalau cuma pakaian itu perkara murah, kalau cuma kulit mulus itu perkara murah, pakai bedak tebal itu juga udah hilang.
Hadirin yang mulia, yang dia lihat itu ada nikmat yang lebih besar, yaitu ingat kepada Allah. Sekarang hadirin yang mulia, apakah di sini yang duduk di majelis ini enggak bapaknya, enggak ibunya yang kondisinya lebih menggenaskan daripada orang tua tadi? Tidak ada. Kita datang ke sini dalam keadaan sehat. Kita yakin di rumah juga uangnya masih ada, entah berapa, sayuran juga masih ada, LPG juga masih bisa nyala, anak juga sehat, suami juga sehat. Hadirin yang mulia, apa alasan kita untuk tidak berterima kasih? Apa alasan kita mengeluh kepada Allah? Itu alasan kita apa? Hadirin yang mulia, ketika ada seseorang, dia diberi oleh seseorang uang 1 miliar. Kemudian setelah itu orang yang memberinya tadi mengatakan kepada dia, "Pak, tolong tunggu saya di sini sebentar, saya akan kembali lagi ke sini." Hadirin yang mulia, ternyata yang memberikan tadi nggak datang-datang. 2 jam, 3 jam, 4 jam belum datang. Apakah yang diberi 1 miliar tadi berani mengeluh? Tidak akan berani. "Pak, itu tadi katanya mau datang 1 jam lagi, kok ini 4 jam belum datang?" "Nggak apa-apa, dia udah baik sama saya, kok ngapain saya ngeluh?" Hadirin yang mulia, yang Allah berikan kepada kita bukan 1 miliar, lebih. Ingat, mulai kita lahir di dunia, sudah berapa oksigen yang kita sedot? Kalau kira-kira Allah minta bayar bagaimana? Jantung kita, coba hadirin yang mulia, boleh nggak jantungnya bapak, jantungnya ibu saya lepas, saya tukar mobil di bawah, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti jantung kita lebih mahal daripada mobil. Paru-paru kita dilepas juga nggak boleh, lebih mahal daripada mobil. Ginjal kita, kulit kita, rambut kita, paru-paru kita, otak kita. Hadirin yang mulia, kalau kita mau dihitung pakai duit, maka yang duduk di sini sebetulnya orang kaya semua, miliar-miliar rupiah kita bawa kemana-mana. Tapi karena sayangnya kita nggak berterima kasih. "Ya Allah, Engkau jadikan aku orang miskin, ya Allah." Ini adalah kata-kata yang tidak ada. Sudah diberi paru-paru, harga bermiliar-miliar, kok masih bilang miskin di hadapan Allah? Makhluk seperti apa ini? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih, rasa syukur kepada Allah. Ini bagaimana kita tanamkan di dalam diri kita. InsyaAllah hadirin mulia. InsyaAllah. Orang itu kalau syukur, Masya Allah, mengamalkan agama itu jadi ringan. Orang tuh kalau syukur, musibah semua itu jadi ringan. Kita ini berat huruf, berat keluar masuro, alasannya banyak sekali. Ini anaknya masih kecil lah, ini itu. Kenapa itu semua terasa berat? Karena kita belum terima kasih sama Allah. Coba kita bayangkan, kalau orang yang memberikan kita uang 1 miliar tadi, tiba-tiba dia bilang kepada kita, "Pak, Bu, tolong ya ibu jadi pembantu rumah tangga di rumah saya 1 bulan." Maka ibu akan mengiyakan tanpa pamit dulu pada suami. Karena sudah dapat 1 miliar, masa mau nolak, malu. Lah kita ini oleh baginda Nabi disuruh berjuang, disuruh berdakwah, laki-lakinya berdakwah, perempuannya berdakwah. Cuma keluar 3 hari saja setengah mati susahnya. Alasannya setengah mati, mau saya ini orang kantoran lah, saya ini orang pegawai lah, saya ini. Hadirin yang mulia, apa enggak malu nanti di hadapan Allah kalau Allah bertanya kepada kita, "Hei hambaku, apa nikmat yang kuberikan kepadamu sehingga kamu kok malas-malas mengamalkan agamaku?" Hadirin yang mulia, Masya Allah, nikmat Allah itu mahal. Nikmat Allah itu mahal. Di akhirat diceritakan ada seseorang dulu di dunia ibadah 500 tahun. Maka sampai di akhirat Allah berfirman, "Hai hambaku, masuklah ke surgaku dengan rahmatku." Maka dia mengatakan, "Ya Allah, saya sudah beribadah 500 tahun. Saya enggak pengen masuk surga dengan rahmatmu. Saya pengen masuk surga dengan amalanku." "Oh, maumu begitu? Oke. Ingat dulu di dunia aku juga pernah memberikan nikmat kepadamu. Kalau gitu gantilah nikmat itu
kau bayar nikmat itu dengan ibadahmu. Dihitung-hitung ibadah 500 tahun belum cukup untuk membayar nikmat berupa kedipan mata. Jadi hadirin yang mulia, kita ogah-ogahan di dalam mengamalkan agama. Kita berat mengamalkan agama, kita berat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan berjuang, panggilan mendakwahkan agama. Masalahnya satu. Apa masalahnya? Karena kita tidak terima kasih kepada Allah. Maka sebelum taskil, hadirkan dulu rasa syukur kepada Allah. Yang Allah dirasakan, direnungi. Sudah berapa lama kita hidup di dunia, sudah berapa beras kita telan, sudah berapa oksigen kita hirup, sudah berapa uang yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan rumah, Allah berikan suami, Allah berikan istri bagi yang laki-laki. Hadirin yang mulia, setelah kita rasakan, kita hadirkan, langsung bismillah, taskil khurut mastura. Insyaallah dia mulia. Insyaallah. Maka ibu-ibu sekedar pemberitahuan saja, ini yang laki-laki ini bilangnya pokoknya tinggal ibunya. Yang laki-laki itu sudah siap sejak dulu, itu sudah siap khurut. Katanya yang menghalangi khurut itu ibu-ibunya katanya. Maka sekarang tinggal ibu-ibu tidak ada di belakang sana. Pokoknya kalau ibu sudah nulis, yang laki-laki pokoknya hanya bisa mengatakan siap berangkat komandan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan didata mau keluar berapa hari, mau keluar 15 hari, mau keluar 3 hari, atau mau keluar 40 hari atau 2 bulan. Silahkan didata di belakang. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkan agama. Amin. Dan mensyukuri nikmat-nikmatnya.